Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Selasa 17 Februari 2026. Tema pada pagi hari ini adalah ibadah di bulan Ramadan. Istiqomah itu terjadi karena jiwa dapat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagian kedua ini. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah bulan Ramadan sudah semakin dekat dengan kita, dan sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa serta ibadah-ibadah yang lainnya. Marilah kita merapatkan barisan untuk betul-betul mempersiapkan diri, batin kita, mental kita, agar ibadah di bulan Ramadan itu betul-betul hikmat, betul-betul istiqomah untuk meraih keutamaannya. Bapak Ibu yang saya hormati, berbicara tentang istiqomah di bulan Ramadan sering menjadi permasalahan klasik, karena yang terjadi di lapangan itu kita sering mengalami kedodoran. Kita semangat di awal ketika bulan puasa, bulan Ramadan, tetapi di tengah perjalanan kita mengalami penurunan di dalam beribadah. Mengapa hal ini terjadi? Salah satunya adalah karena komunikasi jiwa dengan Allah Subhanahu wa taala mengalami masalah. Ada hal-hal yang perlu kita benahi Bapak Ibu, ya. Terutama yang pertama adalah kesucian jiwa kita. Kita harus menjaga kesucian jiwa kita betul-betul tegak lurus kepada Allah. Kita bersihkan jiwa kita dari hal-hal yang kotor yang menyebabkan murka Allah. Ya, karena jiwa ini yang satu-satunya sarana yang Allah berikan kepada jiwa agar jiwa ini mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan Allah. Yang lainnya tidak bisa, ya. Mata, telinga, hidung, ya, atau panca indera lainnya, ya, tidak bisa. Atau yang berada di dalam, misalkan paru-paru atau otak, nggak bisa. Tidak ada perangkat yang menunjukkan bahwa kemampuan otak, kemampuan sodar atau paru-paru, bahkan kemampuan qalbu kanan itu tidak mampu untuk mengenal Allah. Yang mampu mengenal Allah, ya, itu hanyalah qalbu kiri yang di dalamnya ada jiwa. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa ini harus kita perhatikan secara spesial, secara khusus? Karena dampaknya luar biasa Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan kemarin, ketika jiwanya disucikan, muncul ketakwaan kepada orang itu. Ketika jiwanya disucikan lalu berkomunikasi dengan Allah, Allah berikan petunjuk kepada orang itu. Ketika jiwanya disucikan lalu jiwa berkomunikasi dengan Allah, maka Al-Quran itu turun ke dalam jiwanya atau ke dalam qalbu kirinya, di mana di dalam qalbu kiri itu ada iman, ya Allah. Nah, maka yang berikutnya itu adalah ketika seseorang itu jiwanya suci, ketika seseorang itu jiwanya mampu berkomunikasi dengan Allah, kemudian orang itu istiqomah, ya, beribadah kepada Allah,
maka Allah turunkan cahaya. Ya. Itu terjadi karena apa? Orang itu bertakwa, orang itu beriman, lalu Allah turunkan cahayanya. Makanya saya katakan kalau orang itu levelnya dalam keadaan Islam, menghadirkan kedekatan dengan Allah hanya secara zahir, itu banyak masalah, banyak kendala. Tetapi kalau sudah masuk ranah keimanan, maka permasalahannya itu selesai, karena di situ Allah akan ikut campur tangan. Ya. Allah akan menjaga orang itu, jangan sampai orang itu tidak mengenal Allah. Jangan sampai orang itu melakukan penyimpangan, bermaksiat kepada Allah. Jadi tidak mungkin orang beriman itu tidak istiqomah di dalam bulan Ramadan, pasti istiqomah. Mari kita lihat di dalam surat Al-Hadid, surat 57 ayat 28 di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Yu'tikum kiflain, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian dua bagian mir rahmah, dari rahmatnya. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih, dan menjadikan untuk kalian cahaya yang dengan cahaya itu kalian dapat berjalan dengan lurus. Wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim, dan Dia mengampuni dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah ini Bapak Ibu. Jadi di sini disebutkan hai orang yang beriman. Jadi levelnya memang harus level iman, bukan level Islam. Ya, karena kalau level Islam itu seperti yang disampaikan saya kemarin, itu orang hadir di hadapan Allah itu secara fisiknya saja. Di dalam surat Al-Hujurat, di dalam Al-Qur'an, itu ayat 14, itu Allah sudah menyampaikan, ya. Memang kamu sudah mau dekat dengan saya, kata Allah, tetapi kamu tidak menghadirkan iman di dalam kolbumu, sehingga nanti akan mengalami pasang surut. Tapi ibadah kamu saya terima, kata Allah. Nah, tetapi dalam surat Al-Hadid ayat 28 itu yang diminta yang beriman, yang sungguh-sungguh murni menyembah Allah, yang sungguh-sungguh murni cinta kepada Rasulullah, kemudian orang itu mau memperjuangkan agama Allah dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan tenaganya. Nah ini yang disebut dengan iman. Nah orang-orang yang seperti ini akan istiqomah di dalam menjalankan ibadah puasa. Karena apa? Janji Allah akan menurunkan cahaya kepada orang ini ketika posisinya dalam keadaan beriman. Apa cahaya ini? Cahaya ini adalah pertolongan Allah, petunjuk Allah, karunia Allah, kasih sayang Allah, hidayah Allah. Dan pasti orang ini tidak akan pernah salah ketika berada di muka bumi, karena saking dekatnya, saking kenalnya dengan Allah. Dan ketika orang itu semakin istiqomah kepada Allah di dalam beribadah, semakin deras cahaya itu mengalir kepada hambanya itu. Ini Bapak Ibu bedanya orang beriman. Makanya kalau orang itu mau istiqomah di dalam ibadah Ramadan, naikkan levelnya dulu dari Islam kepada iman, apalagi sampai ihsan, ya, maka orang itu akan istiqomah kepada Allah, ya, di dalam menjalankan ibadah puasa. Kemudian fasilitas yang kedua adalah Allah akan mengampuni dosanya. Ya, karena saking cintanya Allah kepada hambanya, maka Allah ampuni itu. Dan yang menyebabkan orang itu akan selalu semakin deras cahaya. Dan kalau orang itu anggap saja jalannya itu bengkok, nanti Allah yang meluruskan. Allah tegur orang itu melalui kolbunya, ya. Kalau orang beriman mengalami kekhilafan, jadi Allah tegur lewat bisikan ke dalam kolbunya itu. Maka dari itu Bapak Ibu, orang beriman
pasti istiqomah di dalam menjalankan ibadah puasa. Perkara di lapangan itu banyak orang yang mengalami kondisi di mana di tengah jalan mengalami penurunan di dalam istiqomah beribadah di bulan Ramadan, karena itu ada permasalahannya di dalam kalbunya, yaitu apa? Orang itu imannya tidak tertanam di dalam kalbunya. Bisa jadi pengaruh cinta dunia yang berlebihan, atau memperturutkan hawa nafsu, atau menerima bisikan setan, atau saudaranya bermasalah. Orang itu suka marah, iri, dengki, dendam, ya, atau sifat-sifat buruk lainnya, atau kalbu kanannya bermasalah, mencari pembanding kekuatan selain Allah. Nah, ini yang harus kita benahi Bapak Ibu, sehingga dengan dibenahi itu usahakan kalbu kiri yang ada di dalamnya ada jiwa itu mengendalikan otak kita, pikir kita. Kalbu kiri juga mengendalikan saudara kita. Kalbu kiri mengendalikan kalbu kanan kita. Insya Allah orang itu akan istiqomah di dalam beribadah di bulan Ramadan. Bapak Ibu, ya, mari kita rawat betul jiwa kita, ya. Kita jaga betul kesucian jiwa kita. Karena semakin menjaga kesucian, maka jiwa dapat berkomunikasi dengan Allah. Semakin jiwa mampu berkomunikasi secara rutin kepada Allah, maka cahaya itu semakin deras. Cahaya itu akan mampet atau bahkan berhenti manakala jiwa itu tidak bersih atau kotor, tidak suci. Justru di dalam jiwa ada maksiat, maka ini berbahaya. Allah akan mengunci mati kalbu kiri kita yang di dalamnya ada jiwa, sehingga Allah di situ akan mengalami penurunan drastis ketika kita beribadah di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan jiwa kita selalu dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, selalu dapat berkomunikasi dengan Allah. Harapan kita ibadah di bulan Ramadan ini kita betul-betul khusyuk, hikmat, ya, dalam rangka untuk meraih keutamaan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.